Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang dua anak yang bernama Amir dan Hasan. Meskipun mereka mempunyai status sosial yang berbeda, tapi mereka sudah bersahabat sejak kecil. Amir merupakan anak orang kaya, sedangkan Hasan adalah anak dari pembantu ayahnya Amir. Hasan sangat patuh terhadap semua perkataan Amir dan selalu memberikan semua hal yang terbaik untuk Amir. Sampai pada suatu saat terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua yang membuat Amir menyesal seumur hidupnya. Tanpa panjang lebar lagi, sekarang kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat Amir dan Hasan sedang menunggu beberapa layangan putus di suatu tempat. Anak-anak yang ada di sana juga ikut mengejar layangan tersebut. Hasan adalah salah satu pengejar layangan terhebat di kota itu. Hampir setiap hari Amir selalu menghabiskan waktu dengan Hasan. Terkadang mereka melakukan hal nakal bersama, dan Hasan selalu menuruti perintah tuannya itu. Bukan hanya bermain, tapi Amir juga sering mengajak Hasan untuk nonton film favorit mereka. Sampai pada suatu hari, tanpa diduga, kedua anak itu bertemu dengan anak-anak remaja yang selalu menghina Hasan. Gak terima dengan semua perkataan anak yang bernama Asep itu, Hasan pun segera mengambil ketapel dan mengancam ketiga anak itu. Akhirnya mereka pun ketakutan dan langsung pergi. Selain menemani Amir, Hasan juga sering membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika Hasan sedang membantu ayahnya, Amir menerima surat dari Rahim Khan, yaitu seorang penulis terkenal, dan ia sahabat ayahnya Amir. Rahim Khan sangat menyukai semua hasil tulisannya Amir. Pada saat itu, Hasan pun bertanya, cerita apa yang sedang ia tulis? Dan Amir menjawab, ia menulis cerita yang berjudul Perang Pria dan Cangkir Ajaib. Keesokan harinya, saat Hasan masih di rumah bersama ayahnya, Amir pun datang dan membawa hadiah ulang tahun untuk Hasan. Amir membawa sebuah ketapel buatan Amerika untuk sahabatnya itu. Hasan terlihat sangat bahagia menerima hadiahnya. Setelah itu, keduanya pergi ke pemakaman tempat mereka biasa bermain, dan Amir menuliskan nama mereka di sebuah kayu. Setelah itu, Amir membaca cerita ke mukanya Hasan yang berjudul Rostan dan Rosan. چی نوشته است؟ سلطان‌های کابل؟ ها شنیدستی این هم شنو. Tak hanya menerima hadiah dari Amir, tapi Hasan juga menerima hadiah dari tuannya, yaitu ayahnya Amir, berupa sebuah layangan. Beberapa hari setelahnya, pertandingan layangan di seluruh wilayah Kabul dilaksanakan. Seperti biasa, Hasan membantu Amir untuk mengalahkan lawannya. Berkat bantuan Hasan, satu persatu layangan anak-anak lain pun akhirnya putus, dan Amir memenangkan pertandingan itu. Gak sampai di situ aja, tapi Hasan juga menawarkan diri untuk mengejar layangan putus untuk dikasihkan ke Amir. Ia harus bersaing mengejar layangan itu dari ratusan anak-anak lainnya. Karena Hasan gak datang-datang, Amir pun memutuskan untuk mencari sahabatnya itu. Tanpa diduga, ternyata Hasan kembali bertemu dengan Asep dan kedua temannya. Amir yang gak punya keberanian cuma bisa bersembunyi dan melihat mereka dari kejauhan. Saat itu, Asep dan kedua temannya ingin merampas layangan milik Hasan yang sudah ia dapatkan. Dia ingin kembali memberi pelajaran kepada Hasan. Di sana, Asep menghasut Hasan untuk meninggalkan Amir, karena Amir gak bisa ngasih apa-apa untuknya. Tapi Hasan menolak dan mengatakan bahwa Amir adalah sahabatnya. Mendengar jawaban Hasan, Asep pun memberi pelajaran kepada Hasan yang membuat hancur mentalnya Hasan. Gak lama kemudian, Asep dan teman-temannya keluar dari sana, yang disusul dengan Hasan yang sambil membawa layangan sambil menahan sakit atas perbuatan Asep.
Setelah kejadian itu, Amir tidak lagi melihat Hasan. Ia menanyakan di mana Hasan berada, dan ayahnya Hasan mengatakan Hasan sedang berada di rumah karena dia sedang sakit. Sampai suatu hari, tiba-tiba Amir menemui Hasan di tempat biasa mereka bermain. Tanpa diduga, tiba-tiba Amir melemparkan beberapa buah delima kepadanya dan meminta Hasan untuk membalasnya. Maksud Amir melakukan hal itu karena Amir merasa bersalah karena dia sudah nggak menolongin Hasan saat dia dipukuli oleh Asep. Biar Hasan mau melempar ke Amir, makanya Amir melempar duluan ke Hasan. Karena Amir tahu Hasan itu nggak akan menyakiti dia. Amir kira dia bakalan dibalas oleh Hasan, tetapi bukannya balasan yang ia dapatkan. Hasan malah melumuri tubuhnya sendiri dengan buah delima lain dan segera meninggalkan Amir sendirian. Ternyata Hasan benar-benar nggak mau membalas perbuatan jahatnya Amir. Terjadilah kesalahpahaman di sini. Sejak saat itu, Hasan dan Amir nggak pernah terlihat bersama. Hasan lebih memilih untuk membantu ayahnya bekerja. Melihat hal itu, Amir pun meminta ayahnya untuk mencari pembantu lain. Tiba-tiba ia mendapatkan teguran karena selama ini ayahnya Hasan telah bersama ayahnya Amir selama 40 tahun. Gak sampai di situ aja, Amir pun memfitnah Hasan mencuri jam tangan hadiah ulang tahun dari ayahnya. Padahal Amir sendiri yang sengaja menaruh di tempatnya Hasan. Meskipun Hasan difitnah tanpa diduga, ia malah mengaku kalau ialah yang mengambil jam tangan itu. Awalnya ayahnya Amir mengampuni Hasan, tapi tanpa diduga ayahnya Hasan meminta berhenti dari pekerjaannya dan membawa putranya untuk pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, Amir tidak pernah bertemu lagi dengan Hasan seumur hidupnya. Gak lama kemudian, negara itu pun akhirnya dikuasai oleh kelompok asing. Malam itu, Amir dan ayahnya harus segera meninggalkan negara itu. Tujuan pertama mereka adalah Pakistan. Dengan menempuh rintangan yang cukup sulit, akhirnya Amir dan ayahnya berhasil kabur dari negara itu dan mereka akhirnya tinggal di California. Di sana, ayahnya Amir memulai semuanya dari nol. Ia harus menjadi penjaga toko dan memperbanyak relasi di California. Sampai pada suatu hari, ayahnya Amir ini ngenalin Amir dengan seorang jenderal. Tanpa disengaja, ia pun bertemu dengan Soraya, putri dari jenderal itu. Amir ini suka sama Soraya sejak pandangan pertama dan mencoba mendekatinya. Tapi sang jenderal ini kayaknya nggak suka sama Amir. Tapi Amir nggak nyerah begitu aja. Saat itu ia meminta sang ayah untuk melamar Soraya. Gak lama kemudian ayahnya Amir yang sudah menua dan sakit-sakitan itu pun akhirnya memberanikan diri datang melamar sang putri jenderal itu untuk putranya. Ternyata usahanya gak sia-sia nih. Jenderal itu pun menerima lamaran tersebut dan gak lama kemudian pernikahan keduanya segera dilaksanakan. Setelah pernikahan itu gak lama kemudian ayahnya Amir pun meninggal dunia. Hari pun berganti. Tiba-tiba Amir ditelepon seseorang, yaitu sahabat ayahnya dan juga seorang penulis terkenal yang bernama Rahim Khan. Rahim meminta Amir untuk segera kembali ke negaranya. Akhirnya Amir pun memenuhi permintaan Rahim untuk menemuinya. Sesampainya di Pakistan, ia memberi hadiah buku yang ia tulis kepada sahabat ayahnya itu. Saat itu, Rahim mengatakan sejujurnya, ternyata tujuannya mengundang Amir untuk kembali bukan karena ia sakit, melainkan memberitahu tentang fakta-fakta yang selama ini belum terungkap. Yang pertama, yaitu tentang Hasan. Ternyata Hasan telah meninggal dunia. Sahabat kecil yang pernah ia fitnah mencuri jam tangan miliknya dan yang gak dia tolong ketika Hasan butuh pertolongan. Hasan jugalah yang selalu baik sama Amir. Ternyata ia telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Hasan juga telah menitipkan surat untuk Amir. Gak cuma sampai di situ aja, Rahim juga memberitahu kalau sebenarnya Hasan adalah adik kandungnya Amir. Ali, yaitu ayahnya Hasan, dia merupakan pembantu ayahnya Amir, adalah seorang pria mandul, dan Hasan bukanlah anak kandungnya Ali. Awalnya Ali nggak mempercayai hal itu, dan dia juga nggak punya pilihan lain. Inilah kebohongan yang selama ini disembunyikan ayahnya Amir.
Rahim juga mengatakan bahwa setelah kepergian Amir dan ayahnya dari rumah yang dulu, ia membawa Ali dan Hasan kembali ke rumah mereka dan mengurus rumah itu. Tapi malangnya sekelompok asing yang sudah menguasai daerah itu pun akhirnya menghabisi nyawa Hasan dan juga istrinya. Karena ketika kelompok asing itu datang dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan rumah itu, tetapi Hasan gak mau meninggalkan rumah itu karena rumah itu adalah peninggalannya Amir. Akhirnya nyawa Hasan dan istrinya melayang saat itu juga. Dari pernikahan Hasan dan istrinya, ternyata Hasan mempunyai seorang putra yang bernama Zohraf. Sekarang Zohraf berada di sebuah panti asuhan di kota Kabul, Afghanistan. Setelah mendengar penjelasan sahabat ayahnya itu, Amir pun segera keluar dan membuka surat dari Hasan. Di surat itu memperlihatkan foto Hasan dan juga putranya. Di dalam surat itu, ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti ia berharap bisa bertemu kembali dengan Amir dan membaca kisah hidupnya di Amerika. Hasan juga merindukan Amir dan mengkhawatirkan kehidupan putranya. Ia berharap suatu hari nanti putranya bisa tumbuh menjadi manusia merdeka serta menjadi orang-orang yang dipandang dan memiliki harapan-harapan lainnya. Dengan berlinang air mata, Amir pun membaca surat tersebut. Setelah itu, ia menelpon Soraya dan menceritakan apa yang telah terjadi di sana. Kemudian, ia pun memutuskan untuk kembali ke Kabul dan mencari anak yang bernama Zohraf itu. Dengan pengamanan yang super ketat, Amir mencoba mengelabui para penjaga dengan melakukan penyamaran. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menemukan panti asuhan di mana Zohraf berada. Namun sesampainya di sana, Zohraf sudah tidak ada lagi di panti asuhan itu dan sudah dijual oleh pemilik panti asuhan kepada pemuka kelompok asing itu, yang uangnya nanti akan dipakai untuk menghidupi anak-anak panti asuhan lainnya. Dengan perasaan bersalah, pemilik panti asuhan tersebut pun meminta Amir untuk datang ke sebuah tempat bernama stadium, karena orang tersebut akan muncul dan memberikan ceramah pada siang hari. Sebelum pergi ke stadium itu, Amir terlebih dahulu mengunjungi tempat bermain bersama Hasan dan menemukan tulisan yang diukir di sebatang kayu puluhan tahun lalu. Ternyata tulisan itu masih terlihat jelas di sana. Habis itu, ia pun pergi ke stadium. Gak lama kemudian, seorang pemuka pun muncul memberikan hukuman kepada dua orang pria dan wanita dengan melempari batu sampai keduanya meninggal dunia. Setelah semua orang yang berada di sana bubar, Amir dan temannya mencoba mendekati pemuka tersebut. Padahal gak ada orang yang berani sama orang itu. Keesokan harinya, Amir memberanikan diri mendatangi rumah sang pemuka kelompok itu dengan pengamanan yang super ketat dan terasa sangat menegangkan. Amir ternyata berhasil melewati beberapa pintu dan akhirnya sampai di suatu ruangan yang jauh dari pintu masuk. Ia mengira kalau pemuka itu akan datang membawa anak yang bernama Zohraf. Tapi tanpa diduga, ternyata orang lainlah yang datang dan langsung memintanya untuk membuka penyamarannya. Akhirnya Amir pun ketahuan dengan penyamarannya. Ada hal lain yang lebih mengejutkan lagi. Orang itu ternyata adalah Asep, pemuda yang dulunya sering mencari masalah dengan Amir dan Hasan. Dia juga yang sudah menyakiti Hasan. Ternyata setelah mengetahui penyamarannya Amir dan telah memperhatikan sejak di stadium, gak lama kemudian beberapa orang pun datang membawa Zohraf sambil menari. Anak itu sangat mirip dengan ayahnya, baik wajahnya dan juga tingkah lakunya. Awalnya Amir meminta anak itu dengan cara baik-baik, tapi Asep malah menyerang Amir dan hampir saja membunuhnya. Karena nggak tahan melihat hal itu, Zohraf pun menyerang Asep dengan ketapel yang diberikan ayahnya. Ia menyerang Asep sampai mengenai bola matanya. Setelah itu, dia dan Amir pun segera mencoba melarikan diri dari tempat itu. Setelah menghadapi banyak tantangan yang cukup berat, akhirnya Amir dan Zohraf berhasil meninggalkan negara itu dan kembali ke Pakistan. Namun ketika mereka telah kembali ke sana, ternyata Rahim Khan telah meninggal dunia. Keesokan paginya ketika Amir terbangun, ia tidak menemukan Zohraf berada di rumah itu. Dengan wajah yang masih terluka, ia pun mencari anak itu kemana-mana.
Tapi sayangnya ia tidak berhasil menemukannya dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di sana, ia tiba-tiba menemukan Zahrab yang lagi duduk di tangga. Saat itu, Zahrab mulai menceritakan apa yang ia alami. Terkadang ia bersyukur bahwa orang tuanya telah meninggal dunia, karena dia nggak pengen lihat orang tuanya melihat kondisinya pada saat itu. Lebih parahnya lagi, ternyata Zahrab juga pernah menjadi korban kekejaman Asep hingga membuatnya merasa sangat hina. Dulu ayahnya yang dia gituin, sekarang anaknya pun ikut menjadi korban kekejiannya Asep. Mendengar hal itu, Amir pun mencoba menenangkan Zahrab dan meyakini Zahrab bahwa Amir akan selalu baik kepadanya. Setelah banyak hal yang udah terjadi, akhirnya Amir membawa Zahrab kembali ke California dan bertemu dengan keluarga barunya. Ia mengenalkan Zahrab dengan Soraya, memberikan tempat tidur yang layak, dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Hingga suatu hari, Amir yang lagi mencoba ngajarin Zahrab bermain layangan yang sama seperti apa yang diajarkan Hasan. Amir menceritakan ke Zahrab tentang betapa hebatnya Hasan ketika bermain layangan. Dan film pun selesai. Oke guys, demikianlah alur cerita film ini. Jika kalian suka dengan film yang kami sajikan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Bye-bye.